Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 8 April di hari ini. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan, kasih sayang Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu sebagai landasan patokan kami dalam menjalani hidup ini. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, mulai ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-62 dengan perikop hal mengikut Yesus. Saya baca khusus ayatnya yang ke-59 dan 60. Firman Allah berkata, "Lalu ia berkata kepada seorang lain, 'Ikutlah aku.' Tetapi orang itu berkata, 'Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku.' Tetapi Yesus berkata kepadanya, 'Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana.'" Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita mengenai syarat mengikut Yesus, syarat menjadi murid Kristus. Ada syarat yang harus kita penuhi, yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya yang mau mengikut Yesus, yang mau menjadi murid Kristus. Setidaknya ada 3 syarat yang saya jumpai dalam ayat ini yang menjadi syarat dalam mengikut Yesus. Syarat yang pertama dalam ayat 57 dan 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dari ayat 57 dan di 58 ini, kita menjumpai syarat yang pertama yang dituntut Yesus bagi saudara dan saya yang mau mengikut Dia, yang mau menjadi muridnya. Yang pertama harus memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Ada orang yang mau mengikut Yesus karena melihat mujizat. Karena itu Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau engkau mau ikut aku dengan motivasi karena melihat mujizat-mujizat yang saya buat, maka Yesus berkata, lebih baik engkau ikut serigala, engkau dapatkan liangnya, engkau ikut burung, engkau dapatkan sarangnya. Tetapi kalau engkau ikut aku dengan motivasi seperti itu, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, karena anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya di sini bahwa yang pertama Tuhan tuntut bagi kita, kalau kita mau mengikut Yesus, sebagai syaratnya adalah kita harus punya motivasi yang benar. Motivasi kita mengikut Yesus adalah karena kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu penyelamat kita, maka kita mau mengikut Dia. Kita mau menjadi murid Dia, kita mau mengabdikan hidup ini bagi Yesus. Kalau motivasi kita seperti itu, maka saya percaya kita memenuhi syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Jadi syarat yang pertama harus memiliki motivasi yang benar. Yang kedua, dalam ayat 59 dan 60, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Syarat yang kedua yang dituntut Yesus bagi kita, kalau kita mau menjadi pengikutnya, menjadi muridnya adalah, yang kedua harus mau mengutamakan Kristus. Harus mau memprioritaskan Kristus di atas segala-galanya. Yesus berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi ia berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku."
Lalu Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya bahwa Yesus mau kita harus ada prioritas yang benar. Dalam mengikuti Yesus, kita harus memprioritaskan Kristus. Kita harus memprioritaskan kerajaannya, pekerjaannya di atas segala-galanya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, kalau kita mau mengikuti Yesus. Jadi kalau kita mau mengutamakan yang lain, maka Yesus berkata kita tidak memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus. Jadi hal yang kedua, syarat yang kedua yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya yang mau mengikut Yesus, yang mau menjadi murid Kristus adalah kita harus mau mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Kita harus mengutamakan Yesus di atas pekerjaan kita, di atas segala kesibukan kita, di atas segala usaha kita. Yesus harus di atas segala-galanya. Itu yang Yesus tuntut bagi saudara dan saya yang mau mengikuti Yesus. Kalau saudara dan saya tidak menjadikan Kristus sebagai yang utama dan yang terutama dalam hidup kita, maka Yesus berkata kita tidak memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus? Apakah kita qualified sebagai pengikut Yesus? Supaya kita memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus, maka mari kita belajar supaya kita memprioritaskan Kristus di atas segala-galanya. Yang ketiga, syarat yang ketiga dalam ayat 61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ada seorang lain yang mau mengikut Yesus, tapi dia berkata, izinkan saya pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dari sini kita melihat bahwa syarat yang ketiga dalam mengikut Yesus adalah kita harus berfokus kepada Yesus. Yesus itu yang harus menjadi sentral, menjadi pusat utama dalam seluruh kehidupan kita. Tapi kalau yang menjadi pusat utama kita adalah pekerjaan kita, fokus hidup kita adalah keluarga kita, maka Yesus berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikutku. Karena itu dia berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, artinya berfokus ke yang lain, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini sangat tegas dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau kita mau mengikut Yesus, kalau kita mau menjadi murid Kristus, maka Kristus menuntut kita. Yang ketiga adalah kita harus berfokus kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi sentral pusat hidup kita. Yesus Kristus menjadi fokus utama seluruh kehidupan kita, seluruh gerak-gerik hidup kita, seluruh apa saja yang kita buat, usahakan, kita kerjakan. Maka fokus utama kita harus kepada Kristus. Kalau Kristus itu menjadi fokus kita, menjadi pusat utama dalam seluruh kehidupan kita, maka saya percaya itu yang membuat kita memenuhi syarat untuk menjadi pengikut Kristus. Makanya firman Allah berkata bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, maka tidak salahlah bila kita memfokuskan hidup kita kepada Yesus Kristus. Pusat utama hidup kita hanya kepada Yesus Kristus. Kalau hal itu yang menjadi pusat hidup kita, Yesus menjadi fokus utama dalam hidup kita, maka kita memenuhi syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Biarlah kebenaran firman Allah di hari ini menolong kita untuk mendiagnosa diri, untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang qualified? Apakah kita termasuk dalam bilangan orang yang memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus atau tidak? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini,
yang boleh mengajar kami akan syarat mengikut Yesus. Ada yang dituntut Tuhan bagi kami. Kalau kami mau mengikut Engkau, kalau kami mau menjadi murid Kristus, tolonglah kami supaya kami memiliki motivasi yang benar. Tolonglah kami supaya kami memprioritaskan Kristus di atas segala-galanya. Dan tolonglah kami supaya kami berfokus yang utama kepada Yesus Kristus. Roh-Mu yang kudus menolong dan mampukan kami, supaya kami bisa menjalani hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat keselamatan, berkat umur panjang, berkat jasmani Tuhan berikan. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka, dan beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.